Buat apa kita berunding dengan mereka? Perundingan hanya akan membuat kita tidak merdeka 100%. Mungkin itulah kira-kira isi hati Tan Malaka menanggapi rencana-rencana pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda. Bagi Tan Malaka, negara-negara barat adalah penjajah yang tak bisa dipercaya. Jalan perundingan adalah jebakan mereka. Apalagi proklamasi sudah dikumandangkan, yang artinya Indonesia sudah merdeka. Gagasan Tan Malaka ini mendapat banyak dukungan, baik dari kekuatan politik maupun militer. Tak terkecuali Jenderal Sudirman. Bahkan di Purwokerto, Jenderal Sudirman dengan garang berpidato bahwa lebih baik kita hancur di bom atom daripada kita merdeka kurang dari 100%. Suka tak suka, gagasan ini berlawanan dengan gagasan mereka yang menganggap jalan perundingan adalah bagian dari jalan perjuangan menuju kemerdekaan. Pertentangan inilah yang melahirkan peristiwa kudeta pertama di negara Indonesia. Kudeta di saat negara ini masih begitu muda. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Saat berada di Solo pada 26 Juni 1946, atas perintah dari Mayor Jenderal Sudarsono yang merupakan Komandan Resimen Divisi 3 APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia, sepasukan anggota APRI menculik Perdana Menteri Syahrir dan beberapa anggota kabinet. Syahrir dipandang sebagai pemimpin yang suka menempuh jalan diplomasi sehingga dianggap lemah dan suka mengalah kepada Belanda. Sementara pasukan ini adalah mereka yang memegang prinsip bahwa Indonesia harus merdeka 100%. Mereka adalah para pengikut Tan Malaka. Pemerintah pun tak tinggal diam. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan kondisi bahaya di Indonesia. Presiden Soekarno juga menarik kekuasaan kembali kepadanya. Seruan Presiden Soekarno melalui media massa agar para penculik membebaskan para tawanan ternyata didengar. Syahrir dan tahanan lainnya dibebaskan. Pada tanggal 2 Juli 1946, Presiden Soekarno mengutus seorang pemuda bernama Sunjoyo menemui Letkol Soeharto di markas Resimen Wiyoro, Yogyakarta. Sunjoyo membawa perintah dari Presiden kepada Letkol Soeharto agar menangkap Maijen Sudarsono, otak penculikan tersebut. Setelah Sunjoyo pergi, utusan Presiden yang lain pun datang. Kali ini sang utusan membawa perintah tertulis dari Presiden. Isi perintahnya pun sama. Soeharto diperintahkan menangkap Maijen Sudarsono. Dalam biografinya, Soeharto keheranan dengan perintah tersebut. Baginya sangat aneh seorang bawahan diberi perintah menangkap atasannya sendiri secara langsung. Soeharto pun memutuskan untuk mengembalikan surat perintah dan minta agar perintah untuknya diberikan melalui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dampak dari pembangkangan Soeharto itu, Soekarno pun punya cap khusus pada Soeharto yang keras kepala dan enggan menjalankan perintah Presiden tersebut. Soekarno lantas menyebut Soeharto sebagai opsir kopik atau perwira keras kepala. Mungkin karena hal itulah kala Ahmad Yani meninggal, bukan Soeharto yang ditunjuk sebagai pejabat sementara Menteri Panglima Angkatan Darat saat peristiwa G30 SPKI terjadi. Setelah menolak perintah Presiden tersebut, Soeharto menghadap Maijen Sudarsono, Panglima divisinya dan sekaligus orang yang seharusnya ia tangkap. Soeharto sama sekali tidak memberitahu pada Sudarsono ihwal perintah penangkapan tersebut. Soeharto bahkan memberi informasi bahwa ada desas-desus upaya penculikan Maijen Sudarsono. Soeharto lantas menyarankan kepada atasannya tersebut untuk mengamankan diri di markas Resimen 3 di Wiyoro. Sudarsono pun mengikuti saran bawahannya tersebut.
Menjelang tengah malam, Maijen Sudarsono muncul di markas resimen Wiyoro. Ia tak sendiri. Bersamanya, beberapa tokoh politik yang baru saja dibebaskan dari penjara Wirogunan turut hadir di markas Wiyoro. Tokoh politik tersebut diantaranya adalah Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Soekarni, Khairul Saleh, Sayuti Melik, S.K. Trimurti, Dr. Buntaran, Mr. Muhammad Yamin, dan Tan Malaka. Maijen Sudarsono mengatakan kepada Soeharto bahwa atas restu Panglima Sudirman, besok ia berencana menghadap ke istana bersama tokoh politik tersebut. Disinilah Soeharto merasa dikadali dan dibohongi. Maka Soeharto diam-diam melapor ke istana mengenai rencana Maijen Sudarsono tersebut. Esoknya, 3 Juli 1946, Maijen Sudarsono bersama tokoh-tokoh politik tersebut bergerak menuju istana dengan dikawal pasukan APRI. Di Istana Gedung Agung Yogyakarta, seluruh rombongan ini dilucuti oleh pasukan kawal presiden karena memang aturan yang melarang siapapun membawa senjata saat hendak menemui presiden. Rombongan tersebut menyerahkan sebuah surat yang berisi tuntutan agar kabinet Syahrir dibubarkan dan dibentuk kabinet baru di bawah Tan Malaka. Surat itu menurut Sudarsono diklaim berasal dari Jenderal Sudirman. Wakil Presiden Muhammad Hatta tak percaya klaim tersebut. Ia segera menghubungi Jenderal Urip Sumoharjo untuk menanyakan keberadaan Jenderal Sudirman sekaligus memverifikasi kebenaran surat tersebut. Jenderal Urip Sumoharjo menyatakan dan meyakinkan Wakil Presiden Muhammad Hatta bahwa Panglima Besar Jenderal Sudirman mustahil membuat surat semacam itu. Pernyataan Jenderal Urip tersebut meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa apa yang dilakukan oleh Maijen Sudarsono dan kawan-kawan politikus sipilnya adalah sebuah kudeta. Soekarno tentu saja tidak menerima tuntutan tersebut dan memerintahkan penangkapan kepada Maijen Sudarsono dan kawan-kawannya. 14 orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. 7 orang lantas dibebaskan. 5 orang dihukum 2-3 tahun, sedangkan Maijen Sudarsono dan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. 2 tahun kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1948, seluruh tahanan dalam peristiwa tersebut dibebaskan melalui pemberian gerasi presiden. Sejarah mengenang peristiwa tersebut sebagai kudeta 3 Juli 1946, kudeta pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Demikian sekilas tentang peristiwa 3 Juli 1946. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.